2 emas luar biasa. Dapat 1 2 3 2 emas. Dicap berarti di solonya atau di kapalnya? Solo sama kapal. Solo sama kapal. Intinya wadah yang lebih baik adalah wadah di mana kita bisa berkembang. Iya. Oh, anak kecil-kecil itu udah kayak gangsi Udah aja, muter gitu ya. jalan sendiri aja, kayak Iya, udah nggak iya. sedia apa-apain, jalan sendiri kayak gitu lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on Inspirasi Versasi bareng Zulfan here dalam Inspirasi Versasi Inspires You. Nah, kali ini Zulfan seperti biasa menghadirkan narasumber luar biasa yang akan berbagi kisah inspiratifnya. Kali ini sudah hadir ada Mas Robi Arnan dan juga Mbak Raihanuna Nafikarida. Halo. Halo. Bersapa dulu ke sahabat Inspirasi Versasi dong. Halo, sobat Pekalongan khususnya. Nah, Mas Robi juga Mbak Nunani adalah pedansa, atlet dansa yang asli dari kota Pekalongan. Kemarin berhasil membawa medali, berbagai medali dari Fornas yang dilaksanakan di NTB Lombok gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai dansa nih Mas Robi juga Nuna, awal pertama tahu tentang dansa itu bagaimana Mas Robi? Sebenarnya gini, kalau bicaranya long story itu masuk dansa itu termasuk jebakan. Jebakan, Iya. jebakan makan tuan apa gimana? Jadi basicnya mungkin ada beberapa orang yang tahu, memang saya basicnya mungkin sama, aku Iya. sama Nuna itu basicnya tradisional. Tradisional. Iya, terus karena dulu di organisasi dulu itu pedansa Pekalongan itu dulu terkenal banget. Iya. Sampai ada yang contohnya Mbak Cicit, Mbak Suci itu sudah sampai ke ranah internasional, sampai Asia juga. Jadi mungkin pas waktu memang dalam kurun waktu 4 sampai 5 tahun itu memang pedansa Pekalongan itu mati total. Jadi tidak ada kegiatan apapun. Iya. Terus ada lembaga yang pengen membangkitkan lagi, karena mana nih pedansa Pekalongan, karena memang di ranah Jawa Tengah dan di ranah nasional itu memang diperhitungkan karena memang bagus-bagus itu. Akhirnya aku dijebak sama teman juga tradisional. Sekarang dia standby-nya di Bali. Di Bali. Iya. Terus Tahun berapa itu Mas Robi? kalau Awal aku dijebak tuh? awal dijebak tahun 2001 akhir, pas waktu zamannya COVID. Covid Benar-benar pas waktu zaman Covid. Ya. Diajaknya cuma kayak ini, ayo kita latihan. Belajar dansa. Oke. Jadi tidak ada tujuan untuk menjadi atlet, tidak ada tujuan untuk ikut lomba, Iya. tidak hanya pas waktu itu tagline-nya adalah belajar. Belajar aja dulu. Iya, Jebakannya belajar seperti itu. Baik. belajar. Akhirnya pas waktu itu cuma ada berapa orang gitu. Yang bersama Mas Robi. Iya, berlatih pas waktu dulu, itu, dan belajar itu gitu. memang dalam artian orang yang awam yang hanya pedansa atau dulunya ikut dansa itu hanya 2. Kalau Mas Robi tadi dijebak awalnya. Kalau Nuna sendiri gimana? Awalnya tahu tentang dansa gitu ya? Awalnya itu karena disuruh mama. Disuruh mama. Baik. Kan belum tahu dansa itu kayak gimana. Iya. Terus waktu kelas 6 SD coba masuk nih, awal latihan sama Mas Robi ya. Sama Iya. Mas Robi. Oh, berarti dari awal memang langsung sama Mas Iya. Robi juga. Jadi pas waktu itu ini sekilas info ya. Jadi memang ada kategori di mana di situ kosong, iya. bisa dimasuki oleh Pekalongan nih. Terus pas waktu itu emang aku udah kapelan sama namanya Gita. Habis itu bingung kita tuh, satu itu di kategori ballroom. Iya. Apelnya siapa? Pas waktu itu, pas waktu Ini ada kosong. ada kosong. gitu ya. Tiba-tiba pelatih kita tuh nunjuk, jadi kalau mau sama ini, Ah, kayak sama gitu, ini langsung. Tapi Nuna itu turunnya di tradisional, Hmm. couple tradisional. Iya, iya, iya. Jadi pas waktu itu double, jadi couple tradisional. Habis itu bingung lah gimana. Awalnya mungkin ya kagok, Iya, karena betul. sama dulu aku aja untuk adaptasi dansa itu hampir
4-5 bulan karena benar bentuknya itu beda dari tradisional ke dansa gitu ya, iya. totally beda gitu ya. Sangat pantat kena, kaki kena, Iya. kena koyor, kena apa, tapi itu membentuk mentality kita bahwa oh jadi kita tahu nih waktu kita tradisional bentuk tubuh kita gimana, waktu dansa bentuk tubuh kita gimana, seperti itu. Jadi awalnya sama aja kejebaknya karena juga. ya udah Iya. karena ini ada peluang masuk gitu. Waktu itu pertama kali langsung dapat apa? Pengalamankah atau mungkin langsung dapat menorehkan prestasi menurut Nuna? Ya, awal dicoba langsung test drive gitu ya di dansa sama tradisional untuk rangkap dua-duanya. Awalnya kan sempat minder gitu, karena aku juga nggak ada temen. Iya. Ya ada, cuman aku masih malu-malu. Masih malu-malu, kelihatan sih ya malu-malu sih bikin tanya anak baik, anak soleha gitu ya. Boleh. Terus kemudian Habis itu aku sempat keluar, terus akhirnya lanjut lagi, cuman itu di bidang tradisional Di itu. bidang tradisional. Ya, tapi latihan dansanya masih tetap lanjut. Itu bisa masuk dansa lagi karena waktu itu pas Porprov tahun berapa? 2023 Sempat. akhirnya join lagi karena gitu memang ya. benar-benar dalam artian apa ya, ada kesempatan nggak bisa payah. Kenapa awal suka sama nari gitu? Apa Dalam bidang seni gitu ya. Karena kan mama tuh pelatih nari, terus juga perias, dan kadang diajak nonton pentas tari gitu, kok kayak keren gitu. Kayak keren. Iya. Ada bener ada ketertarikan di situ ketika melihat gitu ya. Ya, ada. Ketertarikan akhirnya mau nggak, karena memang ketertarik juga rasanya passion juga, jadi gabunglah nyebur sekali ya. Iya. Kayak mama gitu ya. Selain pelatih tari, perias juga. Kalau Mas Robi sendiri gimana? Awal suka sama bidang seni gitu. Sebenarnya sama, mungkin aku tuh tipikal orang yang dijebak dulu baru tahu oh ini manfaatnya apa, kedepannya oh bisa berkembang dan sebagainya gitu. Dulu aku pas waktu zaman SMA, kebetulan kan aku SMA-nya di Kabupaten Pekalongan ya. Terus di sana itu dulu jadi sekolahan itu seri nih sama sekolahan yang lain. Nah terakhirnya itu hanya di tari tradisional. Akhirnya dari sekolahan kita menurunkan waktu itu 4 cewek 2 cowok. Akhirnya juara 1 se-kabupaten. Ya. Dari itu bukan menjadi ekstrakurikuler baku ataupun kayak setiap minggu ada ekstrakurikuler sekolah, enggak. Cuman hanya untuk event lomba aja aku. Prepare kalau ada Iya, lomba ke depan gitu ya. Terus akhirnya berlanjutnya pas waktu kuliah. Setelah itu di sini ada yang nawarin. Kalau teman-teman di sini lihat, ini adalah sumber inspirasi Pekalongan juga, ada Mas Sidik. Aku berterima kasih juga sama Mas Sidik udah membimbing, udah ngasih info bahwa Pekalongan itu kayak gini nih, ada seni dan sebagainya. Akhirnya mulai dari situ gitu. Iya. Dari SMA mulainya yang mendobrak gitu, jadi juara 1, akhirnya kita kan mengalahkan SMA lainnya padahal lainnya belum tercapai gitu. Akhirnya lihat Mas Robi luar biasa. Mas Robi sama Nuna jangan kemana-mana dulu ya, kita tetap di Inspirasi Bersasi. Buat Sobat Inspirasi Bersasi, stay tune on Inspirasi Bersasi, Inspires You. Tantangannya lebih lagi, apalagi di luar pulau, terus untuk biaya juga, untuk kita latihan, untuk apapun ya, pokoknya bahasanya benar-benar titik darah kehabisan lah. Tapi ya alhamdulillahnya bahwa kita itu ditargetkan oleh Kota Pekalongan kemarin 5 emas untuk all atlet yang turun. Tapi alhamdulillah dari di Kota Pekalongan membawa emas luar biasa, 4 per 5 gitu ya, berarti target luar biasa. Kalau Mas Robi sendiri kemarin berarti berhasil mendapatkan apa? Aku berhasil kemarin mendapatkan juara 1, 2, 3. Wah, luar biasa, yang semuanya gitu ya, luar biasa. Ini medali lengkap dari Mas Robi Arnan, luar biasa. Kalau Nuna sendiri kemarin gimana perasaannya berlomba di tingkat nasional, taraf nasional? Ini pertama kali atau gimana? Di tingkat nasional.
Pernah sih beberapa ya, cuman pas waktu itu quick cut ya kalau nggak salah, tapi di Jakarta. Di Jakarta. Itu kelasnya juga udah kelas Asia. Aku kemarin membawa 2 emas. Dua emas luar biasa, dapat 1 2 3 2 emas dicap, berarti di solonya atau di kapalnya? Solo sama kapal. Solo sama kapal. Gimana persiapan buat ke Fornas kemarin? Jadi Fornas ini lebih bahasa kalau arti bilangin jelimet ya. Jelimet. Jelimetnya adalah gimana? Ini kan kita tahu bahwa atlet yang turun itu serta-merta mereka itu nggak kayak nganggur, ada yang kerja, ada yang sekolah kayak gitu. Jadi mereka itu tetap setiap Senin sampai Jumat tetap latihan. Dalam artian mereka pulang Minuna 3:30 tapi nggak pulang ke rumah, kita latihan. Latihan paling di sana istirahat bentar buat mandi-mandi atau apa, kita mulai standby. Latihan itu habis maghrib. Itu selesai paling cepetnya itu selesai itu jam 11 malam. Overall kita hampir seminggu seperti itu ya. Belum yang lain ada Mas Ihsan di beliau kerja di salah satu bank. Jadi dia harus memang bisanya liburnya Sabtu Minggu, jadi Sabtu Minggu buat latihan gitu ya. Selain capek, apalagi yang perlu disiapkan gitu? Apalagi pengalaman gitu ya. Buat pengalaman yang rada kurang mengenakan gitu ya. Kalau kurang mengenakannya adalah kembalikan ke pribadi masing-masing, karena mentality, kesehatan itu yang bisa mengontrol diri kita masing-masing. Gitu ya. Yang penting kalau kita dapat pelatih, kita harus benar-benar mengerti pelatihnya, walaupun tipikal pelatih itu kan beda-beda ya. Ada yang kasar, ada yang ini, cuma kan kita jangan diambil hati. Mungkin mereka dengan kasarnya, dengan kerasnya itu mau membentuk kita menjadi atlet yang benar-benar bagus ke depan, seperti itu. Kalau dari Nuna sendiri gimana kemarin waktu persiapan panjang ini gitu kan? Kalau boleh tahu kemarin berarti dilaksanakan di bulan apa ya Mas Robi? Kemarin kita untuk Fornas NTB itu di tanggal 20 Agustus sampai 1 Agustus. Terus kemudian kalau misalkan Nuna gimana perjalanannya? Kemarin persiapannya panjang pasti. Capek nggak? Apalagi pulang sekolah langsung latihan gitu ya? Iya, capek banget sih. Apalagi kalau semisal hari Minggu nih, hari libur, itu tetap ada jogging gitu sama teman-teman buat latih fisik. Iya, itu juga ya, nggak cuma latihan secara ritme nadanya, ngafalin nada gitu ya, tapi juga fisiknya tetap harus diporsin juga, karena biar sampai lobok tuh biar oke gitu ya stamina-nya. Kalau Mas Robi sendiri kemarin, kalau boleh disampaikan ke sobat prestasi, ada nggak lawan paling berat itu dari mana dia? Sebenarnya kita kan tidak bisa memetakan. Kalau di Jawa Tengah karena kita sering ketemu ini, jadi kita sudah tahu nih strateginya. Dalam artian menghadapi dia kita turun di kategori ini, terus misalnya ambil kapal atau sumbo, kayak gitu. Nah ini kita benar-benar tahu nih yang mau turun mana. Ada Kalbar, ada Sumatera. Kita tuh takut pada salah satunya Sumatera, Bali. Karena memang pedansa Bali, Sumatera, Kalimantan itu keren. Anak kecil-kecil itu udah kayak gangsi aja, gitu ya. Jalan sendiri aja kayak udah nggak sedia apa-apain, jalan sendiri kayak gitu lah. Kita kan yang benar-benar perlu diwaspadai adalah di luar Pulau Jawa. Insya Allah dalam artian kita di Jawa, di Jawa Tengah kita udah bisa iras-irus lah bahasa Pekalongan, iras-irus kayak kita bakal diberikan berapa nih, atau enggak kita turun di apa nih, amannya di mana gitu. Kalau nasional kan kita benar-benar nggak tahu, data masuk yang mereka turun berapa kontingen. Jadi kayak ya udah kita blind-blind aja, kayak ibaratnya cari hadiah dapatnya di mana. Gitu. Dan alhamdulillah dapat 1 emas, 2, 3, Nuna dapat 2 emas, luar biasa. Kalau Nuna sendiri gimana? Lawan terberat ada nggak? Kalau tadi Mas Robi kan bilang masih buta map gitu ya istilahnya ya, karena ini nasional. Kalau di Nuna sendiri gimana? Kalau di kategori aku ada dari Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat. Rasanya berarti di luar Pulau Jawa ini keren-keren semua ya Mas? Sebenarnya keren-keren. Dan saya tuh sudah banyak dilirik oleh kaum
apalagi buat orang tua yang punya anak yang pengen dalam artian untuk mendulang prestasi dan kedepannya untuk bisa, mungkin kan sekarang banyaknya zonasi atau apa, jadi kayak anaknya pinter nih tapi pengen sekolah di ini kok jaraknya jauh. Salah satunya apa? Dengan prestasi kan otomatis bisa masuk sekolah gitu ya. Pulang juga suatu kunci utama. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi di segmen 3. Buat sobat Inspirasi Prestasi, tetap di Inspirasi Prestasi, inspires you, stay there. Hai, masih bersama Zulfan di sini dalam Inspirasi Prestasi, inspires you. Nah, kali ini masih bersama dengan Mas Robi juga Nuna. Kalau kita berbicara tentang prestasi, pasti rasa bangga itu pasti menyelimuti gitu ya. Gak cuma dari diri pribadi dari Mas Robi juga Nuna, tapi orang-orang di balik itu kayak keluarga, teman, sahabat. Bagaimana respon dari keluarga, teman, sahabat dari Mas Robi? Sebenarnya teman-teman all genre teman-teman aku juga kayak mereka tuh kayak tanda tanya, apa benar kamu masuk dansa? Apa benar kamu jadi atlet dansa? Itu udah dari lama dulu. Jadi ya pembuktiannya adalah ini salah satunya. Jadi kayak nggak perlu banyak drama, nggak perlu banyak apa, ya udah pokoknya aku lakuin yang menurut aku baik, ya udah hasilnya kan memberikannya hasil gitu ya, membuka mulut mereka gitu ya istilahnya gitu ya. Kalau Nuna sendiri gimana respon dari keluarga, kata lagi mama yang mendukung penuh dari Nuna sendiri? Kalau mama sih yang pastinya senang banget ya. Kalau dari teman-teman aku sih ya seperti biasa, ada yang ngasih selamat gitu. Kadang ya ada juga yang mungkin iri ya ngomong yang Oke, tapi kalau dari respon sekolah, semangat apa kalau gimana di Nuna? Responnya bagus sih. Aku kemarin sempat diumumin di lapangan gitu. Rasanya Itu senang. rasa bangganya langsung kayak meningkat gitu ya, persen gitu ya. Udah langsung geser nggak? Enggak ya, udah geser nggak? Enggak ya, oke. Kalau nggak salah nih juga di dansa ini kan di asosiasi masyarakat dansa Kota Pekalongan Indonesia Kota Pekalongan gitu ya. Gimana respon dari teman-teman kami di Kota Pekalongan? Robi? Khususnya buat teman-teman Abdi terus Kormi sangat mendukung kita, apalagi dulu kita yang berawal itu latihannya di orang baik ya, tempat kecil, terus banyaknya sekarang itu banyaknya antusias anak-anak muda yang pengen ikut dansa, akhirnya kita mengajukan untuk latihan di tempat yang bahasanya dalam lumayan layak, karena kan dansa itu tidak melulu dengan tempat yang sempit, karena benar-benar ada dansa itu ada Latin sama ballroom. Kalau ballroom gitu ibaratnya menguasai seluruh area. Jadi kayak dari ujung ke sana sampai ke ujung ke sana lagi. Jadi kita nggak jadi kita nggak kita tidak hanya butuh space yang kecil ya, jadi space-nya yang besar. Terus alhamdulillah sama Belgis kita dikasih tempat yaitu di Gedung Golkar Jalan Kurinci, di sampingnya biliar Merdeka ya. Ini juga karena pembuktian dari Amdi gitu ya, sudah melahirkan berbagai atlet luar biasa, mengeluarkan prestasi luar biasa buat Kota Pekalongan tercinta kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kita berbicara mengenai pengalaman sejauh ini gitu ya, Mas Robi selain dari Kemenang Kornas sudah berhasil mendapatkan apa aja di sebagai atlet dansa? Sebelumnya sebelum terjun di Abdi, mungkin saya sama Nuna sama dulu di IOD, cuman kan berhubung dalam artian kesehatan mental kita kan dulu. Jadi intinya wadah yang lebih baik adalah wadah di mana kita bisa berkembang ya, kurang lebihnya seperti itu. Akhirnya kita diajukan untuk bisa cuit di Ambi, dan alhamdulillah di Ambi banyak sih. Kita sudah dulu ke Jurnas bareng sama Nuna, awal ke Jurnas, terus kemarin ke Jurnas lagi 2 kali, terus Porda ya, Porda di Banyumas tahun 2024, Porda Banyumas Jawa Tengah. Terus paling sama hampir ada 4 sampai 5 kegiatan terakhir, paling terakhir ini Kornas. Tapi tunggu juga nanti ada Porda di bulan Oktober. Oktober. Nah ini persiapan buat nanti ke Porda bagaimana Mas Robi? Kemarin kalau misalkan biasanya latihan menuju ke ajang perlombaan itu ataupun latihan biasa itu ada perbedaan nggak sama Mas Robi? Perbedaan khusus kah atau kayak? Kalau perbedaan itu enggak.
karena kita memang yang dipacu adalah stamina-nya. Tapi kalau sekarang mungkin kita fokusnya ke yang kecil-kecil. Iya. Karena kemarin kan Fornas itu kita bertujuannya yang diberangkatkan itu yang sudah lama terjun di dansa. Jadi matang iya, seperti jadi itu ya. biar bisa mendulang prestasi atau medali sesuai dengan keinginan dari Targetnya iya, 5 target emas. gitu. Baik. Targetnya 5 emas Harus sampai iya gitu. dan berhasil mendapatkan 4 emas di tadi kemarin. Kalau misalkan Nuna sendiri persiapan buat Forda ikut juga Nuna ya nanti buat di Oktober itu. Gimana persiapan? Apalagi kemarin udah dapat Fornas nih udah luar biasa gitu. Apakah ada rasa kayak gimana pasnya handtag atau gimana gitu? Ya setiap lomba juga rasanya deg-degan sih. Aku nanti juga minggu depan ini aku berangkat ke Jakarta buat internasional lagi. Internasional lagi. Boleh sampaikan nggak sobat inspirasi prestasi event apa di Jakarta? Nanti di Jakarta itu event internasional yang cuman ada beberapa aja ya. Jadi yang udah apa ya Mbak Saka, yang udah ya lah. Yang udah oke. Itu di tingkat Asianya atau internasional secara luas? Lebih ke Asia sih. Asia ya. Cuman ini jadi tuan rumah itu Indonesia dan bertempat di Jakarta. Oke, itu pertama kali event Nuna internasional atau sudah Sudah Sebelumnya udah pernah Malaysia. internasional. di Malaysia lagi? Yang luar biasa. Memang prestasinya cemerlang gitu ya, gemilang gitu ya, luar biasa. Kalau boleh tahu nanti mungkin harapan buat teman-teman yang akan gabung tadi kan sudah disampaikan ya, karena kayaknya nih ini juga sangat menjanjikan gitu ya buat mendulang prestasi, masuk ke sekolah juga, apalagi buat nanti kan universitas gitu ya. Gimana Mas Rabi buat harapan? Buat teman-teman yang mau join aja di Abdi Kota Pekalongan. Jadi nanti kalau semisal bingung search aja di Instagram. Itu ada di Amdi OFC Pekalongan. Itu ada. Terus kalau enggak nanti bisa kontak salah satu mungkin Mama Nuna atau Nuna ataupun saya bisa dikontak aja untuk join. Karena menurut aku ini adalah salah satu cabang olahraga yang menjanjikan ke depannya. Kenapa? Karena salah satunya kita di era digital dan di era yang dimana-mana sekolah itu butuh prestasi, sekolah itu masuknya susah, apalagi zonasi. Nah ini salah satunya untuk kita biar bisa masuk ke salah satu sekolah favorit. Ibaratnya sulit start dulu iya ada prestasi. Nuna ada nggak kata motivasi yang selalu dipegang sampai detik ini? Kalau dari aku cukup melawan rasa malas aja sih. Rasa malas, karena rasa malas nih kadang sudah disingkir gitu ya. Iya, kan Latihan. kadang juga pulang sekolah capek, pengen istirahat. Dan ya udah, cuman emang harus latihan. Iya, Tapi karena di tempat latihan kan juga temennya seru gitu. Dan selain itu kan juga di Amdi ini tuh menjanjikan banget, dari prestasinya itu kan udah banyak terbukti gitu lah. Seperti itu, luar biasa. Nah Nuna, kalau misalkan lagi malas gitu ya, apa tipsnya? Mungkin sobat inspirasi prestasi bingung gimana tipsnya Nuna gitu kan menghilangkan rasa malas. Kalau dari aku sendiri, mungkin karena malasnya itu kan juga karena capek ya. Iya. Jadi ya udah akhirnya aku tetap berangkat aja. Terus mungkin ngobrol lah sama teman buat sedikit menaikkan mood, atau beli jajan dulu buat mereka. Biar moodnya naik. Iya. Kalau Mas Rabi sendiri ada nggak kata motivasi yang selalu dipegang sampai detik ini? Berhubung kita di cabang olahraga dan kita di tagline-nya adalah olahraga, olahraga itu tidak mengenal usia. Jadi buat teman-teman yang baik dari kecil maupun sampai tua itu tetap bisa berolahraga, dan kalian yang mau join tidak melulu tidak harus muda, karena di dansa itu tidak mengenal usia. Iya. Jadi ada kategori memang yang tidak mengenal usia. Ada kategori yang Tidak all mengenal age gitu Iya. ya. Jadi semua umur bisa, tergantung niat dari kita mau atau tidak. Jadi ya perbincangan Zulfan pada hari ini dalam inspirasi prestasi bersama Mas Robi juga Nuna yang luar biasa pedansa asal Kota Pekalongan. Kalau tadi disampaikan mungkin awalnya coba-coba, ternyata ketagihan dan berhasil mengeraikan prestasi seperti itu. Nah buat sobat inspirasi prestasi tetap saksikan inspirasi prestasi. Zulfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.